Pemirsa, seorang begal payudara di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat babak belur dihakimi warga. Sebelum tertangkap, pelaku sempat melarikan diri dan dikejar pengemudi mobil. Video kejar-kejaran yang direkam pengendara mobil terhadap begal payudara di Kemayoran, Jakarta Pusat viral di media sosial. Pengendara mobil memepet pelaku hingga pelaku terjatuh. Warga menangkap dan menghakimi begal payudara. Iya, gue ngaku. Terus tadi kenapa nggak jujur? Meski sudah tertangkap, pelaku masih berusaha membela diri dan malah menantang warga. Polisi, silakan. Peristiwa ini terjadi pada Minggu pagi. Korban adalah S, wanita paruh baya yang berolahraga sepeda. Dari hasil pemeriksaan, pelaku ternyata sudah 3 kali melakukan perbuatan serupa di wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Barat. Untuk menghindari kejadian serupa, masyarakat diimbau tidak sendirian saat berolahraga. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Lalu apa motif pelaku membegal payudara? Sudah bersama kami Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Tengku Arsya Kadafi. Selamat sore Pak Arsya. Selamat sore Mas Davi. Pak Arsya, apa sebenarnya motif pelaku yang informasinya telah beberapa kali membegal payudara, Pak? Ya, jadi kami dari Staf Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap pelaku atas nama Saudara HP, bahwa yang bersangkutan sudah melakukan tindakan terkait dengan perbuatan cabul terhadap orang lain di muka umum sesuai pasal 281 KUHP maupun 335, itu sudah dilakukan sebanyak 3 kali, di mana lokasi tersangka melakukan 2 kali dilakukan masuk wilayah Jakarta Barat dan sekali di wilayah Jakarta Pusat. Berdasarkan hasil penyelidikan, diketahui bahwa motif pelaku melakukan hal tersebut dikarenakan ada dorongan atau hasrat seksual yang tidak mampu dia tahan, sehingga menyebabkan pelaku secara mobile sering berputar-putar sambil mencari korban yang lengah. Demikian. Seperti apa biasanya Pak korban yang diincar oleh pelaku? Berdasarkan hasil penyelidikan, korban-korbannya yang menjadi sasaran pelaku biasanya adalah berjenis kelamin wanita, di mana dia melihat pelaku itu bahwa kondisinya cukup aman karena pelaku menggunakan sepeda motor dalam siap melaksanakan tindakannya, dan biasanya korban berjalan kaki ataupun mungkin mengendarai sepeda, sehingga kemungkinan korban mengejar pelaku sangat kecil. Tapi alhamdulillah pada hari Minggu tanggal 23 Mei itu, pada saat pelaku melaksanakan tindak pidana tersebut ternyata diketahui warga, dan warga secara proaktif berusaha menangkap pelaku. Baik, Pak Arsya, artinya pelaku ini memang sengaja sudah merencanakan untuk mengincar korbannya sehingga berputar-putar ke beberapa titik, Pak. Titik mana saja yang biasa diputari oleh pelaku ini, Pak? Ya, memang pelaku tadi sudah disampaikan, dia mencari tempat-tempat di mana sering berkumpulnya orang atau masyarakat yang dia biasa mencarinya adalah di lingkungan yang memungkinkan dia untuk melarikan diri. Seperti di Jakarta Pusat, dia melakukannya di daerah Kemayoran karena menurut yang bersangkutan, apabila dia selesai melaksanakan tindakannya, dia bisa segera mudah untuk melarikan diri. Untuk wilayah Jakarta Barat, beberapa tempat yang menurut dia sering dia putari adalah wilayah kawasan Kota Tua. Apakah saat ini dilakukan penahanan Pak terhadap pelaku? Ya, benar sekali Mbak Stefani. Untuk pelaku saat ini kita lakukan penahanan dikarenakan yang bersangkutan kami kenakan pasal 281 KUHP dengan ancaman 2 tahun penjara dan 335 KUHP dengan ancaman 1 tahun. Baik, Pak Arsya, ini pelaku sudah beberapa kali melakukan aksinya. Apakah korban-korban yang sebelumnya juga sudah ditemukan dan dimintai keterangan, Pak? Ya, jadi saat ini kami memproses pelaku berdasarkan laporan yang dilakukan oleh Saudari S yang menjadi korban untuk TKP di wilayah Jakarta Pusat. Saat ini kami juga sedang mencari untuk korban lainnya sebagaimana keterangan pelaku yang sudah dia lakukan di wilayah Jakarta Barat. Akan tetapi memang terkait dengan tindak pidana ini, kesulitannya adalah seringkali korban merasa enggan melaporkan hal tersebut.
dikarenakan beberapa hal tersebut. Untuk proses hukum dari pelaku sendiri, Pak, apakah akan terkendala dengan tidak adanya keterangan dari para korban? Saat ini untuk perkara yang kami tangani tidak ada kendala dikarenakan untuk yang TKP Jakarta Pusat, untuk saksi korban maupun saksi lain yang mengetahui terjadi tersebut sudah lengkap saat ini dalam proses pemberkasan dan kami upayakan secepatnya akan kami limpahkan ke jaksa penuntut umum. Baik, Pak Arsya, apakah dari pengakuan pelaku ini dia hanya melakukan pembegalan payudara ataukah juga pernah melakukan tindak kejahatan yang lain seperti begal barang-barang dan yang lainnya, Pak? Untuk saat ini berdasarkan hasil penyelidikan kami, memang yang menjadi motif utama pelaku adalah melakukan tindakan perbuatan cabul tersebut. Dikarenakan menurut dia ada hasrat seksual yang menurut dia tidak bisa dia tahan. Akan tetapi kami juga tidak menutup kemungkinan akan terus melakukan penyelidikan untuk tindak pidana lainnya yang mungkin dilakukan oleh pelaku. Dari informasi yang beredar, Pak, pelaku ini sempat di babak belur dihajar oleh warga. Bagaimana kondisi pelaku saat ini? Ya, saat ini pelaku dalam penanganan di Polres Jakarta Pusat dalam keadaan sehat dan kami sudah melakukan pemeriksaan secara medis bahwa kondisi pelaku sehat dan bisa dilakukan penahanan. Baik, kemudian pelaku ini biasa melakukan aksinya tidak tahu waktu, Pak, ya? Artinya apakah hanya pagi saja, kemudian kadang juga malam atau seperti apa, Pak? Iya, betul sekali, Mas Davi. Jadi memang seperti saya sampaikan, dia melakukannya secara acak. Jadi kembali dia berjalan, dia berputar, dia melihat apabila ada kemungkinan ada kelengahan dari korban ataupun jalan yang memungkinkan dia untuk melarikan diri, dia melakukan hal tersebut. Untuk lokasi tempat pelaku berputar-putar ini, apakah biasanya lebih memilih di jalan-jalan kecil atau justru di jalan raya atau di jalan besar? Ya, kalau berdasarkan kami hasil penyelidikan, lokasi-lokasi tempat yang dipilih pelaku untuk melancarkan aksinya biasanya adalah jalan-jalan besar yang biasanya dianggap sepi. Jadi dia juga berusaha apabila dia selesai melakukan perbuatannya agar tidak sampai dikejar orang ataupun tertangkap. Baik, Pak, sebenarnya profil pelaku ini seperti apa sih, Pak, latar belakangnya, Pak? Ya, saat ini pelaku pekerjaannya adalah swasta dan berdasarkan hasil penyelidikan kami yang bersangkutan juga sudah berkeluarga. Baik, jadi kesehariannya ini sebenarnya pelaku bekerja kantoran seperti itu ya, Pak, ya? Jadi untuk pekerjaan swastanya bukan bekerja kantoran, tetapi dia bekerja swasta dan kerjaannya tersebut saat ini tidak melakukan kegiatan kantoran, melainkan pekerjaan berdagang. Baik, terima kasih atas keterangannya AKBP Tuku Arsya Kadafi, Kasat Reskrim Polres Jakarta Pusat.